Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dulu sejenak. Mari kita bersatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mendapatkan begitu banyak berkat berlimpah di dalam kehidupan kita, kita sangat mudah untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan teramat baik di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, terkadang kita kecewa. Namun saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, di dalam setiap detak jantung kita yang berdetak, kita tahu dan kita sadari bahwa kita hidup dan kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita menaikkan pujian kemurahan. Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan. Benar ya Bapa, seperti pujian kami, Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap aktivitas yang juga bisa kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian, menaikkan setiap hormat, dan menaikkan pokok-pokok doa kami kepada-Mu. Kiranya Engkau yang melayarkan dan biarlah Engkau yang berkenan ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak hal yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca, dan juga itu membuat kita khawatir dan cemas. Namun sebagai orang yang percaya, kita meyakini satu hal, Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Seperti pujian yang akan kita naikkan pada saat ini, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu, menaungiku dengan kuasa. Mari kita sama-sama berdoa.
Selanjutnya kita berdoa untuk gereja di TNS. Kita berdoa untuk berbagai pelayanan gereja yang masih terus berjalan, baik kebaktian umum, sekolah minggu, maupun persekutuan doa. Kiranya Tuhan yang terus menambahkan hikmat dan kekuatan serta menolong hamba-hambanya, dan biarlah setiap pelayanan yang ada menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk orang tua dari Ibu Ina Sinta yang saat ini sedang menjalani perawatan. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam pengobatan dan memberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan gereja. Yang pertama untuk anak Lukas. Kita berdoa untuk setiap wali agar memberikan hikmat di dalam membimbing anak-anak dan juga anak-anak. Kita juga berdoa untuk anak-anak yang belajar dari rumah. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk PPIA Suku. Kita berdoa untuk setiap pembina agar memberi hikmat dan kemampuan di dalam membimbing anak-anak. Dan kita juga berdoa untuk pendampingan yang dilakukan kepada anak-anak yang menggunakan via telepon atau menggunakan medsos lainnya. Kita berdoa biar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pokok doa kita untuk bangsa dan negara, sebagai kan kita saat ini berada dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita akan menaikkan lagu Tanah Airku. Tanah Airku takkan lupa. Kau tak
lihat pada beberapa hari lalu, pada tanggal 17 yang lalu, kita bersyukur bisa dilaksanakan dengan baik. Kita berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah yang masih terus mencari solusi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Kita juga berdoa untuk krisis ekonomi yang mulai terjadi di Indonesia sebagai dampak pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati serta memulihkan bangsa Indonesia. Mari sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk tim medis dan relawan agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran di dalam mengikuti protokol kesehatan. Dan kita berdoa untuk beberapa daerah di Indonesia yang beberapa minggu lalu mengalami bencana. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan, memberi penghiburan serta kesehatan kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa menaikkan setiap pokok doa kita. Kita meminta Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan setiap kita dalam berbagai persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami semua mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa kami yang bisa kami naikkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa berdoa untuk gereja kami, kami bisa berdoa untuk setiap pribadi kami bisa berdoa untuk pelayanan gereja, bukan kami
berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyediakan telingamu, namun di atas segalanya Tuhan, janganlah kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Karena kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Indonesia. Tetap bersatu. Indonesia, teruslah berjuang, pantang menyerah. Teruslah bermimpi. Tetap berkarya. Teruslah melangkah. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetaplah berdemokrasi. Saling mengasihi. Saling menghargai. Saya Indonesia, kamu Indonesia, kita semua Indonesia. Mari saling menjaga. Saling bergandeng tangan. Tak perlu saling menjatuhkan. Aku dan kamu adalah satu. Indonesiaku, merahmu akan terus membara dalam semangat kami. Kami bangga menjadi putra-putrimu. Terus maju, Indonesia. Dirgahayu Indonesia ke-75 Merdeka. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hati. Aliran sungaimu
Tuhan, kami menenangkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merindukan kiranya Tuhan sendiri yang menaungi pikiran dan hati kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan, kami renungkan pada malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan, sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Dan berkati hamba-Mu, pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengajak kita pada malam hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan mari kita memperhatikannya bersama-sama. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebuah buku yang berjudul Kekuatan Percakapan Positif yang dituliskan oleh Douglas Bloch adalah buku yang diperuntukkan kepada orang tua yang sedang bergumul dengan bagaimana mendidik anak mereka menjadi anak yang bertumbuh secara positif. Douglas itu menargetkan supaya setiap orang tua memiliki kesadaran bahwa dirinya itu memiliki kekuatan, memiliki pengaruh bagaimana mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka menjadi anak yang mantap, yang kuat, yang bertahan di tengah-tengah kondisi dunia yang seringkali tidak bisa kita tebak. Saudara, Douglas itu mengharapkan bahwa orang tua mampu menciptakan anak-anak mereka itu, atau mencetak anak-anak mereka itu menjadi anak yang justru positif, terbantu dan bukan terlukai. Mereka menjadi kokoh dalam hidupnya dan bukan menjadi terbatas. Saudara, yang menarik sekali di dalam buku itu, di bagian pendahuluan, Douglas itu mengatakan begini, bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya. Ya. Kita sebagai orang tua tidak bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya hidupnya. Karena itu adalah baik bagi orang tua untuk mempersiapkan anak-anak mereka itu menghadapi kehidupan. Setelah kemudian bab demi bab dikembangkan oleh Douglas, maka salah satu bagian yang menjadi masalah bagi seorang anak itu menurut Douglas adalah ketakutan. Secara menarik sekali ketika kemudian dia katakan bahwa ternyata setiap anak yang baru lahir, saudara, membawa ketakutan bawaan. Saudara, ketakutan bawaan yang dimaksudkan adalah satu ketakutan yang memang begitu sejak dari semuanya anak ini memiliki ketakutan itu. Yang pertama, saudara, ketakutan takut jatuh, ya, ketakutan jatuh, lalu kemudian ketakutan suara yang bising, ya, suara yang bising. Saya ingat betul ketika kami baru memiliki anak,
5 bulan, saudara, awal-awal pertama dia lahir itu dia sensitif sekali dengan suara yang terlalu keras. Ya, kadang-kadang abangnya itu berteriak, dia terganggu, dia terkejut sendiri. Nah, lalu kemudian dia katakan, saudara, bahwa ketakutan-ketakutan yang lain di dalam diri anak itu adalah proses dari pengalaman hari-hari daripada anak itu. Nah, saudara, kemudian Douglas berpikir bahwa untuk kemudian menolong anak mampu menguasai ketakutan-ketakutan yang dia hadapi ke depan, maka adalah perlu bagi seorang ayah atau ibu menolong anaknya itu untuk mampu membedakan ketakutan. Nah, saudara, ketakutan itu kemudian muncul atau dibagi dalam 2 bentuk, yaitu ketakutan yang nyata dan ketakutan yang imajinasi. Nah, ketakutan yang nyata itu digambarkan begini, saudara, bahwa kalau kita sedang berpapasan dengan anak menyeberangi sebuah jalan, maka dari sana barangkali ada mobil yang mendekat, maka kita memberikan pengertian kepada anak itu, kita berteriak, pergi jauh dari situ. Nah, itu ketakutan yang nyata. Nah, ketakutan yang imajinasi biasanya bermain di dalam perasaannya, di dalam asumsinya. Misalnya dia takut gelap begitu, dia takut berbuat salah, dia takut melakukan segala sesuatu itu karena ada ancaman barangkali. Jadi imajinatif dia. Nah, kemudian saudara, Douglas itu memberikan strategi bagaimana membangun atau anak itu mampu menguasai ketakutannya. Nah, misalnya bagi anak yang memiliki fobia terhadap anjing, dia katakan begini, awal kita akan mengajar anak untuk melihat gambar anjing terlebih dahulu. Lalu kemudian dari proses itu kita membawa dia untuk menjumpai anjing yang sedang terikat. Ya, perlahan tetapi pasti kita arahkan anak kita untuk memegang ekor anjing. Ya, lalu kemudian dari memegang ekornya mulai menyentuh kepalanya sampai kemudian dia membawa di dalam dirinya atau menggendong anjing itu sendiri. Yang kedua, saudara, yaitu mengurangi kepekaan secara sistematis. Ya, yang pertama tadi membedakan antara ketakutan yang nyata dengan ketakutan yang imajinasi. Yang kedua adalah mengurangi ketakutan secara sistematis. Jadi terkait sekali dengan pendekatan yang dilakukan kepada anak yang fobia terhadap anjing tadi. Jadi pelan-pelan tetapi pasti dia didorong untuk menghadapi kenyataan. Saudara, saya pikir ini baik sekali kan untuk kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala kita berhadapan dengan ketakutan, nah barangkali kita coba membedakan ketakutan kita itu. Apakah ketakutan yang nyata, apakah ketakutan yang imajinasi. Lalu kemudian kita perlahan mengurangi ketakutan itu secara sistematis. Saudara, kemudian perkembangan daripada strategi penyelesaian ketakutan itu berkembang, saudara. Ya, minimal ada 3 strategi yang saya pikir saya pernah lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahwa menganalisa ketakutan peristiwa atau hal yang membuat kita menderita itu, yaitu apa sih akar dari masalah itu. Ya, kita perlu tahu akarnya, apakah dari diri kita sendiri ataupun dari pihak orang lain. Ya, jadi kita masuk di dalam perenungan, kemudian kita menganalisa, mengevaluasi apa yang sedang terjadi, siapa penyebab dari masalah ini. Nah, saudara, setelah kita menemukan siapa yang salah, apakah kemudian diri kita ataupun di sekitar kita penyebabnya, kita masuk pada tahap yang kedua, strategi yang kedua, yaitu soal durasi waktu. Jadi permasalahan itu sendiri akan mengganggu kita seberapa jauh waktunya. Ya, apakah dalam masa yang sangat panjang terus-menerus mengganggu kita, ataupun dalam masa yang sangat singkat.
Saudara, yang pertama tadi adalah akarnya. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu durasi. Masalah itu sampai berapa lama. Dan yang ketiga, saudara, yaitu efeknya. Kita akan menganalisa efeknya, efek daripada masalah, efek daripada ketakutan, efek daripada penderitaan itu, dia bagaimana dalam kehidupan kita. Apakah hanya bagian terkecil dalam hidup kita, ataupun justru mempengaruhi seluruh keadaan kita. Nah, ketika kita kemudian menemukan hal itu, saudara, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi ketakutan atau sejenis lain kesulitan di dalam hidup ini. Nah, saudara, ketiga strategi ini sekali lagi adalah baik untuk kemudian kita praktekkan. Ya, ketika kita menjumpai pergumulan masalah di dalam kehidupan kita hari-harinya. Dan perlu kita perhatikan, saudara, bahwa di dalam seluruh strategi yang sedang dimaksudkan dalam bagian ini ingin bermaksud menegaskan kepada setiap kita bahwa di dalam menghadapi kesulitan kita harus mampu menyelamatkan diri tanpa mengharapkan pihak lain manapun. Kita harus menyelamatkan diri tanpa mengharapkan keterlibatan pihak lain manapun. Saudara, pemikiran ini barangkali belum terlalu terlihat di dalam kekristenan yang ada di Indonesia. Saudara, ada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Horton yang berjudul itu Kekristenan Tanpa Kristus. Dia mencoba mengurai gerakan baru di dalam kekristenan itu, saudara, yaitu bagaimana seorang itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Di dalam gerakan ini, saudara, yang mereka mengajarkan bahwa orang Kristen tidak lagi perlu merepotkan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa itu untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk melepaskan kita dari berbagai pergumulan itu. Oleh karena apa? Allah telah memberikan satu cahaya, satu terang di dalam pikiran kita, yang dimana, saudara, terang itu akan kemudian tercelip dia ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita kemudian menghadapi berbagai masalah, dan kemudian, saudara, terang itu akan menuntun kita kepada sebuah solusi, kepada sebuah jalan keluar dari seluruh pergumulan hidup kita. Jadi tidak perlu lagi melibatkan Allah, tidak perlu lagi berlutut, tidak perlu lagi merata kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Oleh karena apa? Allah sudah beranugerah kok di dalam diri kita. Kenapa kita harus merepotkan Dia? Saudara, apa itu? Itu yang barangkali dimaksudkan dengan optimisme. Saudara, di dalam rangka mengingat hasil air mata, hasil darah daripada para pahlawan kita yang kemudian menuntun kita kepada kemerdekaan, saudara, maka di dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, salah satu mantan presiden kita itu diwawancarai, saudara, di sebuah televisi swasta. Dan ada satu kalimat yang saya pikir baik sekali daripada beliau. Dia katakan bahwa dalam konteks pandemi COVID-19 ini kita harus menjadi optimis, jangan pesimis. Ya, pemerintah harus merawat rakyatnya, rakyatnya juga barangkali perlu mendukung seluruh usaha daripada pemerintah. Dan dia katakan, saudara, bahwa kita optimis, badai ini pasti berlalu. Saudara, apa itu optimis? Saudara, optimis itu adalah sebuah kecenderungan hati yang selalu melihat sisi baik dari sebuah peristiwa di dalam hidup. Ya, kecenderungan hati untuk melihat sisi baik dari semua peristiwa di dalam kehidupan kita ini. Apakah itu peristiwa yang baik? Apakah itu peristiwa yang buruk, saudara? Artinya, saudara, bahwa optimis itu mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini tidak bisa menghindari kehidupan yang sulit. Kita tidak bisa menyangkali bahwa kita tidak akan menghadapi penderitaan ataupun masalah atau apapun bentuknya, termasuk pandemi ini, saudara. Tetapi optimis itu akan mengarahkan kita bagaimana kita memaknai sebuah peristiwa,
sebuah kejadian supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik dan kita tidak diremukkan oleh keadaan itu. Saudara, ini tentu sangat menarik sekali dan saya pikir lagi-lagi kita dipanggil untuk mengerjakan itu. Ya, bagaimana kita terus melakukan, memaknai sebuah peristiwa sehingga kita tahan, tidak dihancurkan oleh keadaan itu. Tetapi kemudian pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah sikap optimis itu selalu menjadi senjata yang ampuh di dalam menghadapi kenyataan hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya Alkitab tidak selalu tidak menuntun kita untuk membangun sikap hidup optimis selalu. Meskipun hidup optimis itu memiliki nilai yang baik, saudara, tetapi tidak selalu sempurna di dalam menolong setiap kita menghadapi badai dan goncangan hidup. Oleh karena apa? Saudara, manusia sesungguhnya tidak akan mampu mencapai titik puncak optimisme di dalam hidupnya, titik terbaik di dalam hidupnya. Oleh karena apa, saudara? Sekali lagi Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa manusia itu tidak punya akal budi. Tidak punya akal budi, tidak punya sesuatu yang baik di dalam dirinya. Segala sesuatu telah menjadi rusak karena dosa yang telah menghancurkannya. Itu sebabnya, saudara, Allah menebus kita melalui Kristus Yesus untuk menjadikan kita miliknya. Dan kemudian, saudara, setiap orang yang telah menjadi milik Kristus itu tidak lagi hidup dari, oleh, dan bagi dirinya sendiri, tetapi sekali lagi bagi Allah. Oleh karena apa, saudara? Optimisme itu sangat terbuka kesempatan untuk berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada strategi, berpusat kepada evaluasi diri, tanpa melihat kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini jelas sekali terlihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 ketika Paulus berkata, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, lalu bagaimana kita menghadapi hidup ini? Kalau kita tidak harus membangun di dalam optimisme, lalu bagaimana? Saudara, Mazmur pasal yang ke-13 ini sekali lagi memang tidak mengajar kita bagaimana membangun hidup di dalam strategi optimisme. Tetapi Mazmur pasal yang ke-13 ini, saudara, justru mengajak kita untuk menjadi seorang peratap. Bagaimana kita menjadi seorang pengeluh di hadapan Allah, tetapi, saudara, peratap atau pengeluh, tetapi yang menaruh percaya kepada Allah. Saudara, Mazmur 13 ini dimulai dengan mengerang kepada Allah. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau melupakan aku terus-menerus, sampai pada ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang keempat kemudian dilanjutkan dengan sebuah permohonan kepada Allah, kiranya terang-Mu menyinari hidup sehingga musuh-musuhku itu tidak bersorak-sorai kepada Allah. Dan ayat yang ke-6, saudara, itu bicara tentang pengharapan kepada Allah. Itu sebabnya, saudara, saya mengajak kita untuk menjadi seorang yang mengeluh, seorang yang meratap, tetapi menaruh percaya kepada Allah. Saudara, di dalam bagian yang kita baca dalam keluhan yang dirasakan oleh Daud, kita memang menemukan ada kegoncangan batin yang sangat hebat sekali. Betapa tidak, saudara, kalau kemudian kita memperhatikan perjalanan kisah sejarah daripada kehidupan Daud, maka kita bisa menemukan kehidupan yang sangat berat, saudara. Seorang yang benar, seorang yang takut kepada Tuhan, tetapi hari-hari hidupnya itu adalah hari-hari yang diperhadapkan dengan maut. Saudara, kalau kita mau melihat, membaca bagaimana perjumpaannya dengan Saul, saudara, sejak awal itu Saul sudah menaruh kebencian kepada Daud, yang kemudian itu diungkapkan dengan apa? Dengan usaha pembunuhan yang dilakukan kepada Daud.
yang pada akhirnya menyebabkan Daud menjadi seorang buronan, seorang pelarian daripada hadapan raja. Saudara, barangkali kalau kita mau tanya kepada Daud itu ya, kira-kira apa kata yang mayoritas di dalam kehidupan Daud? Nah, mungkin dia akan berkata, saudara, bahwa hidupnya itu adalah seorang pelarian di hadapan musuhnya. Saudara, dalam percakapannya dengan Yonatan, ketika ia tidak tahu mengapa kemudian Saul itu menaruh kebencian, bahkan merancang pembunuhan yang sangat serius dalam kehidupan Daud, dia berkata kepada Yonatan, anaknya Saul, bahwa apa dosaku sampai kemudian ayahmu mau membunuh aku. Dan asal kamu tahu Yonatan, selangkah lagi kakiku menuju kepada maut. Saudara, pergumulan itu terus terjadi dalam kehidupan Daud. Kita tahu bagaimana kemudian dia juga mengalami pergumulan yang sama dengan anaknya Absalom. Daud melarikan diri menghindari mata pedang daripada anaknya sendiri. Saudara, kebayang nggak kalau kita berada atau sesekali menggunakan sepatu daripada Daud, menempatkan diri pada posisinya yang adalah seorang pelarian. Saudara, dihantam dari berbagai sisi. Maka saya pikir adalah tepat bagi Daud untuk kemudian merasa asing di hadapan Allah. Allah bukan saja dia merasa asing daripada Allah, dia merasakan Allah itu terlalu jauh, sampai-sampai dia berkata, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau terus-menerus melupakan aku? Berapa lama lagi Engkau sembunyikan wajahmu daripadaku? Saudara, saya mencoba membahasakan ulang kalimat daripada Daud ini ketika ia berhadapan dengan kesulitan itu. Barangkali dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, boleh enggak saya tahu sampai berapa lama Engkau meninggalkan aku? Tuhan, boleh enggak aku tahu sampai berapa lama Engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Aku terlalu lelah, aku terlalu capek, aku terlalu tidak mampu lagi menghadapi kenyataan ini. Saudara, ratapan daripada Daud ini sekaligus menunjukkan keadaannya yang terdesak begitu dalam. Tetapi saudara, Daud tidak melulu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan itu. Ia tidak mau membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Maka di dalam ayat yang keempat dia mulai menegakkan kepalanya dan bersandar kepada Tuhan dengan berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Sampai pada ayat yang ke-6, saudara, kita melihat di sana bahwa Daud betul-betul menaruh percayanya kepada Allah. Ayat yang ke-6 berkata, tetapi aku, saudara, kata tetapi adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang keadaan seperti itu, memang aku bertanya sampai berapa lama lagi ya Tuhan Engkau meninggalkan aku, tetapi ini membuat segala sesuatu menjadi berbeda, saudara. Bahwa hidup itu sekali lagi tidak bisa dibatasi, tidak akan menghadapi kesulitan. Tetapi jangan sampai kesulitan itu menguasai pikiran dan hidup kita. Saudara, kalimat atau ayat yang ke-6 ini adalah keterkejutan kepada setiap pembaca. Bagaimana tidak, saudara? Bagaimana mungkin seorang yang mengalami remuk redam di dalam hidup ini justru bangkit dan percaya, tetapi aku menaruh percaya kepada kasih setia daripada Allah. Saudara, di keadaan yang begitu dalam jatuh daripada keadaan Daud ini, saudara, justru ia membangun hidupnya, membangun hatinya, membangun pengharapannya yang hebat kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa hidup di dalam dunia ini tak terpungkiri kita akan mengalami kekecewaan, derita, aniaya atau apapun bentuknya.
Hidup dalam dunia ini digambarkan oleh Paulus seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Secara itu keadaan yang sangat genting. Saya ingat betul ketika istri itu mau melahirkan anak yang kedua. Saudara, berjam-jam ada di rumah sakit, berjam-jam menanggung rasa sakit itu. Semakin detik itu, semakin waktu itu berlalu, semakin intens kesakitan yang dialami. Saudara, di dalam dunia ini kesakitan itu makin lama makin sakit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19 ini. Yang sebetulnya makin lama makin dalam kesakitan yang kemudian ditimbulkan, saudara. Tetapi kemudian Daud mengajar kita, saudara, bahwa keadaan itu jangan sampai memupus pengharapan kita kepada Allah. Aku menaruh percaya kepada kasih setiamu, ya Allah, sehingga aku mampu bersorak-sorai, aku mampu bersuka cita, menyanyi kepada Tuhan, oleh karena Tuhan baik kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, pemazmur dalam bagian ini mengajak kita untuk meratap tetapi percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara, pengharapan kepada Tuhan itu dikatakan oleh penulis Ibrani adalah salib yang kuat bagi jiwa kita. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana pengalaman daripada Paulus misalnya di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, khususnya 2 Korintus pasal yang pertama, saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 di sana, Paulus membicarakan tentang apa, saudara? Dia membicarakan tentang bagaimana penderitaan, kesusahan yang mereka alami di Asia Kecil itu. Bahkan penderitaan itu begitu berat, saudara. Bukan hanya berat bagi Paulus, tapi dia mengatakan seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Oleh karena apa? Begitu beratnya penderitaan, kesulitan itu, sampai merasakan kami sudah dijatuhi hukuman mati. Betapa tidak, saudara. Kalau kita kemudian membaca di dalam pasal yang ke-12, kita menemukan di sana bagaimana Paulus mengalami kesulitan, mengalami karang kapal, mengalami ketelanjangan, mengalami kedinginan, mengalami kelaparan, dirajam. 1 kurang 40 kali mereka dipukul, saudara. Menandakan sebuah penderitaan yang hebat sekali. Mereka juga berhadapan dengan perampok, dipenjara, dan segala macam penderitaan. Maka tepat sekali gambaran daripada Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa penderitaan itu seolah membuat kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi, saudara, kemudian ketika kita membaca di dalam pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, Paulus berkata apa, saudara? Justru dia melihat seluruh penderitaan, semua derita, semua aniaya, semua hal yang menyulitkan, kecewaan di sebelumnya, saudara, justru dikatakan oleh Paulus itu semua penderitaan yang ringan. Kenapa? Saudara, akarnya karena Paulus menyadari pengharapan akan kasih setia daripada Allah. Saudara, mestinya setiap kita hidup seperti ini, menaruh harapan kepada Allah. Saudara, tetapi bukan berarti kita ini adalah optimisme, positive thinking, saudara. Kita lebih daripada itu. Oleh karena Allah telah hadir dalam kehidupan kita. Cinta kasih daripada Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, saudara. Menanggung seluruh derita, menanggung seluruh keluhan, menanggung seluruh penderitaan. Murka Allah itu ditanggungkan atasnya di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus itu pernah mengerang dan meratap ketika Ia berkata, saudara,
Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Kristus menanggung seluruh keluhan, termasuk keluhan kita di dalam penderitaan pada saat ini, termasuk peratapan kita. Ia membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Saudara, lebih hebat lagi, saudara, bahwa Paulus itu berkata, kita itu diberikan materai jaminan, yaitu Allah Roh Kudus. Bahkan tidak sekedar jaminan, saudara. Roh Kudus itu adalah sosok yang kemudian berdoa kepada Allah. Di dalam doanya itu, saudara, dia mewakili seluruh keluhan kita. Dia mewakili ratapan-ratapan kita itu yang tidak terungkapkan di mulut kita. Roh Kudus tahu dan dia berdoa kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan dalam bagian ini? Dari pengalaman dalam, saudara, kita boleh menyerang, kita boleh meratap, kita boleh mengeluh, tetapi percayalah kepada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Allah bersama-sama dengan kita melewati lorong gelap di dalam hidup ini. Dan percayalah, terang sinar wajah daripada Allah itu menerangi hari-hari kita dan memberikan kita kasih karunia dan menuntun kita sampai pada waktu kita berjumpa dengan Kristus. Saudara, saya tidak tahu apa yang kemudian menjadi keluhan, ratapan daripada Bapak Ibu. Berataplah, berair matalah, tetapi percaya ada kasih setia daripada Tuhan yang senantiasa merawat, menjaga, dan menopang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau senantiasa menolong, memimpin, dan memberkati setiap kami. Yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya menolong dan memanteraikan, mengakarkan dalam hati setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini, sehingga kebenaran firman ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia dan dia akan terus bertambah, berakar, mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang bisa kita dengar dan mengingatkan kita kembali. Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Walau Tak Dapat Melihat. Tuhan, kami harus akui bahwa kami tidak dapat melihat dan tidak dapat menebak apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang terus menguatkan kami, ya Tuhan, bahwa Engkau pemegang masa depan kami. Kasih setiamu senantiasa hadir dan menguasai hidup kami. Dan kami memohon kiranya apa yang kami dengarkan, yang kami nyanyikan, yang kami tunjukkan pada malam hari ini di hadapan-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari yang kami lalui.
Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan keputusan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai seluruh karya keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk kami. Dan Engkau sendiri juga yang akan melanjutkan dan meneruskannya sampai kemudian kami berjumpa dengan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan dan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami.